Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Jahaki, hafidhin hafidhat, rahimakumullah. Ada lagi lafaz-lafaz Al-Quran atau kalimat Al-Quran yang mengandung mukjizat yang cukup menakjubkan, yaitu lafaz rahmat. Lafaz rahmat itu penulisan di dalam Al-Quran ada dua macam. Ada rahmat dengan tak marbutoh, ada rahmat dengan tak maftuhah atau mabsutoh. Tak marbutoh tak bulat atau seperti lafaz tilmizatun, taknya bulat ya. Tak maftuhah itu tak yang ceper seperti kolats. Selama ini jarang orang yang bisa mengungkap kenapa Al-Quran menggunakan dua versi penulisan rahmat. Ketahuilah bahwa lafaz rahmat dalam Al-Quran itu sama dengan lafaz imro'atun dan laknatun yang penulisan hurufnya tidak tetap. Kadang ditulis dengan tak maftuhah, yakni tak yang terbuka, kadang ditulis dengan tak marbutoh. Dari segi arti tidak ada perbedaan sama sekali. Akan tetapi setelah diteliti ternyata perbedaan tulisan itu mengandung perbedaan pengertian. Lafaz rahmat yang ditulis dengan tak maftuhah itu mengandung pengertian rahmat Allah yang sudah terbuka atau sudah diturunkan atau sudah cair setelah sekian lama ditutup atau ditahan. Dan lafaz rahmat yang ditulis seperti ini selalu disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala seperti rahmatullah, rahmatu rabbika, rahmatu rabbi ya. Contoh, setelah sekian lama Siti Sarah istri Nabi Ibrahim alaihissalam mandul, tiba-tiba pada suatu saat Allah memberinya rahmat berupa lahirnya seorang anak, dan Allah memberinya kabar gembira dengan firman-Nya, qalu ata'jabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Kalau tidak percaya coba dibuka di mushaf atau Al-Quran, lihat tulisan rahmatullah itu menggunakan tak maftuhah. Karena ayat ini turun memberitakan apa yang sudah cair, sudah terjadi. Demikian pula kabar gembira atas rahmat Allah kepada Nabi Zakaria berupa hamilnya istri beliau. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Rahmati ini juga pakai tak maftuhah. Juga ayat fanzur ila athari rahmatillah kaifa yuhyil ardu ba'da mautiha. Lihatlah asar atau efek daripada rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah bumi itu mati atau kering kerontang. Semua lafaz rahmat di atas ditulis dengan tak maftuhah untuk memberi kesan bahwa rahmat itu betul-betul sudah diturunkan setelah lama ditahan. Adapun rahmat yang ditulis dengan tak marbutoh, maka pengertian yang terkandung di sini ialah bahwa rahmat itu belum diturunkan. Ia adalah rahmat yang masih dalam harapan, belum dicairkan kepada pemohonnya, seperti rahmat Allah berupa surga. Contoh firman Allah, amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirata warju rahmat rabbih. Az-Zumar ayat 9. Wa yarju rahmat rabbih, mengharap rahmat Tuhannya. Rahmat masih dalam harapan, belum dicairkan. Atau rahmat itu berupa rahmat yang dijanjikan seperti firman Allah, fa ammal ladzina amanu billahi wa atasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadli wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. An-Nisa 175. Jadi fasayudkhiluhum, maka Allah akan memasukkan mereka fi rahmatin minhu, dalam rahmat daripadanya. Jadi ini masih belum ya. Sedemikian ini. Makanya kalau kita menulis nama orang rahmat itu hendaklah pakai tak yang maftuhah, jangan tak marbutoh. Kalau orang lelaki namanya rahmat ditulis dengan tak marbutoh, maka dia disebut rahmah.
Karena wakaf di dalam Al-Quran untuk rahmat itu tergantung tulisannya. Kalau orang mewakafkan pada rahmat karena nafasnya tidak sampai, walaupun tidak pada tempatnya ya. Umpamanya wairju rahmat rabbi, terus wakaf wairju rahmat gitu ya. Maka kalau tulisannya marbutah, wakafnya adalah rahmah. Kalau tulisannya dengan tak mabsutah atau maftuhah, maka bacanya kalau wakaf wairju rahmat. Dan nama-nama seperti ini di negara Arab banyak ya. Orang namanya Rif'at, tulisannya pakai tak yang maftuhah, Sofwat, dan seterusnya ya. Ini adalah keajaiban ya. Ternyata penulisan Al-Quran itu mengandung rahasia. Jangan ikut-ikut berpendapat kepada orang yang mengatakan bahwa aslinya tulisan Al-Quran itu ditulis dengan asal-asalan. Tergantung kerenteke yang nulis. Karena pada saat itu tulisan itu tidak begitu penting. Orang Arab banyak yang umi, tidak bisa membaca menulis, mereka mengandalkan hafalan. Sehingga menulis pun seenaknya, ini tidak betul ya. Semuanya ada rahasianya. Demikian mudah-mudahan kita semakin mencintai Al-Quran dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa membacanya siang dan malam, dan sebagaimana doa orang-orang Arab, ulama-ulamanya, wa khalidhu biluhumina wa dima'ina ya. Campur adukkan Al-Quran itu dengan darah dan daging kita. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.